Halo teman-teman, salam sejahtera dan salam budaya Nusantara. Selamat datang di channel Nguri Jawen. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti bikin kamu penasaran banget. Apa itu? Yuk mari, kita bakal bahas kenapa weton jadi salah satu hal terpenting dalam pernikahan di budaya Jawa. Banyak orang bilang kalau weton bisa menentukan apakah rumah tangga bakal langgeng atau enggak. Benarkah begitu? Atau cuma mitos belaka? Nah, di video ini, aku bakal kasih tahu semua jawabannya secara lengkap dan detail. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar biar kita semua dapat keberkahan. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini ya, karena masih banyak konten menarik lainnya yang sayang buat dilewatkan. Bayangkan, kamu sudah bertemu dengan seseorang yang sangat istimewa. Kamu merasa dia adalah belahan jiwamu, dan kalian berdua sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tapi, tiba-tiba keluargamu berkata, tunggu dulu, kita harus cek weton kalian dulu. Apakah ini hanya sekadar ritual tradisional, atau ada alasan mendalam di baliknya? Dalam budaya Jawa, pernikahan bukanlah soal dua orang saja, melainkan tentang menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan hati-hati agar pernikahan tersebut membawa kebahagiaan, keselamatan, dan keberkahan bagi semua pihak. Nah, salah satu cara yang diakini masyarakat Jawa untuk memastikan hal ini adalah dengan memperhatikan weton calon pengantin. Weton dianggap sebagai cerminan karakter dan energi seseorang. Dalam konteks pernikahan, weton kedua calon pengantin digunakan untuk menilai apakah mereka cocok secara spiritual, emosional, dan bahkan finansial. Misalnya, jika weton seorang calon suami memiliki energi dominan yang keras, sedangkan calon istri memiliki energi lembut, maka kombinasi ini bisa saling melengkapi. Namun, jika keduanya memiliki energi yang sama-sama keras, konflik besar kemungkinan akan terjadi. Tidak hanya itu, weton juga digunakan untuk menentukan hari baik pernikahan. Menurut keyakinan Jawa, pernikahan yang dilakukan pada hari baik akan membawa keberuntungan dan menjauhkan dari bencana. Ini bukan hanya soal tahayul, tetapi lebih kepada filosofi hidup bahwa segala sesuatu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Sebagai contoh, ada pasangan yang nekat menikah tanpa memperhatikan weton mereka. Beberapa tahun kemudian, rumah tangga mereka mengalami banyak masalah, mulai dari pertengkaran hingga kesulitan ekonomi. Meskipun tidak ada penjelasan ilmiah langsung, masyarakat Jawa seringkali mengaitkan hal ini dengan ketidaksesuaian weton. Jadi, apakah weton benar-benar penting? Jawabannya mungkin subjektif. Bagi sebagian orang, weton adalah panduan spiritual yang memberikan rasa aman dan percaya diri. Sementara bagi yang lain, weton hanyalah simbol budaya yang patut dilestarikan tanpa harus dijadikan patokan mutlak. Yang jelas, weton mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Jawa yang mengutamakan harmoni dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Nah, setelah tahu kenapa weton begitu penting, mari kita lihat bagaimana proses perhitungan weton dalam pernikahan dilakukan. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Saat membahas weton dalam pernikahan, ada beberapa metode perhitungan yang sering digunakan. Salah satunya adalah neptu, yaitu penjumlahan nilai hari dan pasaran. Setiap hari biasa, Senin Minggu, dan pasaran Jawa, Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing, memiliki nilai tertentu. Misalnya, Senin bernilai 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9, dan Minggu 5. Sedangkan untuk pasaran, Pon bernilai 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5, dan Pahing 9. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita ambil contoh. Jika seseorang lahir pada hari Rabu Kliwon, maka neptunya adalah 7, Rabu, 8, Kliwon, 15. Angka inilah yang kemudian digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selain neptu, ada juga konsep sedulur papat limo pancer, yang merupakan simbolisasi saudara gaib yang melingkupi setiap individu. Konsep ini menggambarkan hubungan manusia dengan alam semesta dan roh-roh leluhur. Menurut kepercayaan Jawa, setiap orang memiliki 4 saudara gaib, sedulur papat, dan 1 pusat diri, limo pancer. Keseimbangan antara keduanya diyakini dapat memengaruhi nasib seseorang. Proses perhitungan weton biasanya dilakukan oleh seorang ahli primbon atau sesepuh desa.
Mereka akan menggunakan kitab-kitab kuno seperti Primbon Betal Jemur Ada Makna untuk menganalisis kompatibilitas weton calon pengantin. Salah satu metode yang sering digunakan adalah jodoh weton, yaitu membandingkan neptu kedua calon pengantin untuk melihat apakah mereka cocok atau tidak. Ada beberapa istilah yang sering muncul dalam analisis ini, seperti 1. Rezeki. Seberapa besar peluang pasangan tersebut untuk mendapatkan rezeki melimpah? 2. Hoki. Tingkat keberuntungan pasangan dalam menjalani hidup bersama. 3. Ketentraman. Kemampuan pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan harmonis. Namun, perlu diingat bahwa hasil perhitungan ini bukanlah takdir mutlak. Weton hanya memberikan gambaran umum tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh pasangan. Keputusan akhir tetap ada di tangan mereka sendiri. Setelah memahami proses perhitungan weton, mari kita lihat contoh kasus nyata yang membuktikan betapa pentingnya weton dalam pernikahan. Simak ceritanya di bawah ini. Beberapa tahun lalu, saya pernah mendengar kisah dari seorang teman dekat yang tinggal di sebuah desa di Yogyakarta. Namanya Mbak Sari. Dia adalah seorang gadis cantik yang baru saja bertunangan dengan seorang pemuda tampan bernama Mas Agus. Semua orang di desa mereka mengira bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Namun, ada satu hal yang membuat keluarga mereka khawatir. Weton mereka ternyata kurang cocok. Menurut hasil perhitungan sesepuh desa, weton Mbak Sari dan Mas Agus memiliki energi yang saling bertolak belakang. Mbak Sari lahir pada hari Kamis Legi, yang dikenal memiliki karakteristik sabar dan penyayang. Sedangkan Mas Agus lahir pada hari Selasa Kliwon, yang dikenal keras kepala dan cenderung egois. Kombinasi ini dianggap rawan konflik. Awalnya, Mbak Sari dan Mas Agus tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Mereka berpikir bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Namun, setelah menikah, masalah demi masalah mulai muncul. Mulai dari pertengkaran kecil hingga kesulitan ekonomi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berkonsultasi kembali dengan sesepuh desa. Sesepuh tersebut menyarankan agar mereka melakukan ritual tertentu untuk menyeimbangkan energi mereka. Ritual ini melibatkan doa bersama, puasa, dan meditasi. Setelah melakukannya, Mbak Sari dan Mas Agus merasa ada perubahan signifikan dalam hubungan mereka. Mereka menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mampu menghadapi tantangan bersama. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun weton bukanlah faktor penentu utama kebahagiaan rumah tangga, ia tetap memiliki peran penting sebagai panduan spiritual. Dengan memahami weton, pasangan bisa lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Nah, setelah mendengar kisah inspiratif tadi, mari kita bahas mitos dan fakta seputar weton. Apakah weton benar-benar bisa memprediksi nasib seseorang? Simak penjelasannya. Banyak orang menganggap weton sebagai ramalan yang bisa memprediksi nasib seseorang. Benarkah demikian? Atau ini hanya mitos belaka? Mari kita lihat beberapa mitos populer tentang weton. Mitos 1. Weton bisa menentukan apakah seseorang akan kaya atau miskin. Faktanya, kekayaan seseorang tidak hanya ditentukan oleh weton, tetapi juga oleh usaha, kerja keras, dan keberuntungan. Weton hanya memberikan gambaran tentang potensi seseorang, bukan takdir mutlak. Mitos 2. Weton yang buruk pasti membawa sial. Faktanya, tidak ada weton yang sepenuhnya buruk. Setiap weton memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang penting adalah bagaimana seseorang memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Mitos 3. Pernikahan tanpa memperhatikan weton akan gagal. Faktanya, keberhasilan pernikahan lebih bergantung pada komunikasi, saling pengertian, dan komitmen pasangan. Weton hanya salah satu faktor pendukung, bukan penentu utama. Meskipun demikian, weton tetap memiliki nilai filosofis yang mendalam. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan, toleransi, dan rasa hormat terhadap tradisi. Weton juga bisa menjadi alat untuk introspeksi diri. Misalnya, jika seseorang mengetahui bahwa wetonnya memiliki karakteristik keras kepala, ia bisa berusaha untuk lebih sabar dan fleksibel. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana weton memengaruhi karakter pasangan dalam pernikahan. Apakah weton bisa membantu kita memahami pasangan lebih baik? Yuk, simak penjelasannya. Salah satu alasan mengapa weton penting dalam pernikahan adalah karena ia bisa memberikan wawasan tentang karakter pasangan.
Setiap weton memiliki karakteristik unik yang bisa membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan pasangan kita. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik weton yang umum. 1. Senin Legi. Orang yang lahir pada hari ini dikenal sabar, penyayang, dan mudah beradaptasi. Mereka cocok dengan pasangan yang memiliki energi kuat untuk melengkapi sifat lembut mereka. 2. Selasa Kliwon. Mereka yang lahir pada hari ini cenderung keras kepala, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka butuh pasangan yang sabar dan mampu mengimbangi egonya. 3. Jumat Pon. Orang yang lahir pada hari ini dikenal cerdas, visioner, dan suka berpetualang. Mereka cocok dengan pasangan yang stabil dan mampu memberikan dukungan emosional. Dengan memahami karakteristik ini, pasangan bisa lebih siap menghadapi tantangan dalam hubungan mereka. Misalnya, jika seorang suami tahu bahwa istrinya memiliki karakteristik sensitif, ia bisa lebih berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyakiti perasaannya. Namun, perlu diingat bahwa weton bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan karakter seseorang. Lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup juga berperan besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Oleh karena itu, weton hanya boleh dijadikan sebagai panduan, bukan patokan mutlak. Adakah pengaruh weton pada karakter pasangan? Kalau kita bicara tentang weton, salah satu hal yang sering jadi perhatian adalah bagaimana weton bisa memengaruhi karakter seseorang. Nah, dalam konteks pernikahan, ini menjadi sangat penting karena karakter pasangan akan sangat menentukan dinamika hubungan rumah tangga. Jadi, apakah weton benar-benar bisa membantu kita memahami pasangan lebih baik? Yuk, kita bahas lebih dalam. Setiap weton memiliki karakteristik unik yang dipercaya masyarakat Jawa mencerminkan kepribadian seseorang. Misalnya, jika kamu lahir pada hari Senin Legi, kamu dikenal sebagai orang yang sabar, penyayang, dan mudah beradaptasi. Sementara itu, jika pasanganmu lahir pada hari Selasa Kliwon, dia mungkin memiliki sifat keras kepala, mandiri, dan penuh semangat. Nah, bagaimana kombinasi karakteristik ini memengaruhi hubungan pernikahan? Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Senin Legi dengan Selasa Kliwon. Pasangan ini memiliki karakter yang saling melengkapi. Si Senin Legi yang sabar bisa membantu meredakan emosi si Selasa Kliwon yang cenderung keras kepala. Namun, di sisi lain, si Selasa Kliwon juga bisa memberikan dorongan motivasi bagi si Senin Legi yang kadang terlalu santai. Jumat Pon dengan Minggu Pahing. Keduanya memiliki energi yang kuat dan visioner. Ini bisa menjadi keuntungan besar dalam membangun masa depan bersama. Namun, jika tidak ada komunikasi yang baik, mereka bisa saling bersaing dan akhirnya menyebabkan konflik. Penting untuk diingat bahwa weton bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan karakter seseorang. Lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan nilai-nilai keluarga juga berperan besar dalam membentuk kepribadian. Namun, weton bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk memahami potensi-potensi dasar pasangan kita. Misalnya, jika kamu tahu bahwa pasanganmu memiliki karakteristik sensitif atau mudah tersinggung, kamu bisa lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Sebaliknya, jika kamu tahu bahwa pasanganmu adalah orang yang mandiri dan suka tantangan, kamu bisa mendukungnya dengan memberikan ruang untuk berkembang. Nah, setelah tahu bagaimana weton memengaruhi karakter pasangan, mari kita lanjut ke tips praktis. Bagaimana memilih hari pernikahan berdasarkan weton? Simak penjelasannya. Salah satu tradisi paling khas dalam budaya Jawa adalah pemilihan hari pernikahan berdasarkan weton. Banyak orang percaya bahwa hari pernikahan yang dipilih dengan tepat akan membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Lalu, bagaimana cara memilih hari pernikahan yang baik berdasarkan weton? Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. 1. Hari baik menurut Primbon Jawa. Dalam Primbon, ada beberapa hari yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan, seperti Kamis dan Sabtu. Hari-hari ini dipercaya membawa energi positif yang mendukung kebahagiaan dan keselamatan pasangan. 2. Neptu tanggal pernikahan. Selain hari biasa, tanggal pernikahan juga harus diperhatikan. Neptu tanggal pernikahan harus sesuai dengan neptu weton kedua calon pengantin. Misalnya, jika neptu calon pengantin adalah 15, maka tanggal pernikahan sebaiknya memiliki neptu yang sama atau lebih tinggi. 3. Menghindari hari pantangan. Ada beberapa hari yang dianggap kurang baik untuk pernikahan, seperti hari Selasa Wage.
Hari ini dipercaya membawa energi negatif yang bisa menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, banyak orang Jawa yang menghindarinya. 4. Sinkronisasi dengan weton kedua mempelai. Selain memilih hari baik secara umum, penting juga untuk memastikan bahwa hari pernikahan tersebut sinkron dengan weton kedua calon pengantin. Misalnya, jika weton calon pengantin memiliki energi dominan yang lembut, maka hari pernikahan sebaiknya juga memiliki energi yang seimbang agar tidak terjadi ketidakcocokan. Sebagai contoh, ada sepasang calon pengantin yang lahir pada hari Rabu Kliwon dan Jumat Pon. Setelah dikonsultasikan dengan ahli primbon, mereka memutuskan untuk menikah pada hari Kamis Legi. Kenapa? Karena hari Kamis Legi memiliki energi positif yang seimbang dan cocok dengan weton mereka berdua. Namun, penting untuk diingat bahwa pemilihan hari pernikahan ini bukanlah aturan mutlak. Banyak pasangan modern yang tetap memilih hari pernikahan berdasarkan kenyamanan dan preferensi pribadi, tanpa terlalu mempermasalahkan weton. Yang terpenting adalah niat baik dan komitmen untuk menjalani hidup bersama. Setelah tahu tips memilih hari pernikahan, mari kita lihat pandangan modern terhadap weton. Apakah weton masih relevan di era digital ini? Simak pembahasannya. Di era modern seperti sekarang, banyak orang mulai skeptis terhadap konsep weton. Ada yang menganggapnya sebagai mitos kuno yang sudah tidak relevan, sementara yang lain tetap mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Lalu, bagaimana pandangan modern terhadap weton? Pro-weton. Bagi sebagian orang, weton tetap memiliki nilai spiritual yang mendalam. Mereka percaya bahwa weton adalah warisan budaya yang mengandung filosofi luhur tentang harmoni dan keseimbangan hidup. Misalnya, weton mengajarkan kita untuk menghargai waktu, memahami diri sendiri, dan menghormati tradisi nenek moyang. Selain itu, weton juga dianggap sebagai alat untuk introspeksi diri. Dengan memahami karakteristik weton kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Kontra weton. Di sisi lain, ada juga yang menganggap weton sebagai tahayul yang tidak ilmiah. Mereka berpendapat bahwa nasib seseorang tidak ditentukan oleh hari lahirnya, melainkan oleh usaha, kerja keras, dan keberuntungan. Bagi mereka, terlalu fokus pada weton hanya akan membuat kita terjebak dalam pola pikir fatalistik yang menghambat kemajuan. Namun, ada juga pandangan moderat yang menganggap weton sebagai simbol budaya yang patut dilestarikan tanpa harus dijadikan patokan mutlak. Misalnya, meskipun tidak sepenuhnya percaya pada weton, mereka tetap mengikutinya sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga dan tradisi. Contohnya, ada pasangan muda yang memutuskan untuk memperhatikan weton mereka saat menikah, tetapi tetap menggunakan logika dan rasionalitas dalam mengambil keputusan penting lainnya. Bagi mereka, weton adalah bagian dari identitas budaya yang harus dihormati, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu kebahagiaan rumah tangga. Terakhir, mari kita tarik kesimpulan tentang weton sebagai warisan budaya. Apa makna sebenarnya di balik tradisi ini? Simak penjelasannya. Setelah membahas weton dari berbagai sudut pandang, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah weton benar-benar penting dalam pernikahan, atau hanya sekadar ritual tradisional? Weton adalah cerminan dari nilai-nilai luhur masyarakat Jawa yang mengutamakan harmoni, keseimbangan, dan rasa hormat terhadap tradisi. Ia bukanlah ramalan yang bisa memprediksi nasib seseorang, melainkan panduan spiritual yang mengajarkan kita untuk hidup dengan bijak dan penuh kesadaran. Dalam konteks pernikahan, weton bisa menjadi alat untuk memahami karakter pasangan dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Namun, kebahagiaan rumah tangga tidak hanya bergantung pada weton, melainkan juga pada komunikasi, saling pengertian, dan komitmen pasangan. Oleh karena itu, weton sebaiknya dijadikan sebagai salah satu referensi, bukan patokan mutlak. Kita bisa menghormati tradisi ini sebagai bagian dari budaya, tetapi tetap menggunakan logika dan rasionalitas dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Sebagai generasi modern, kita punya tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya seperti weton, namun dengan cara yang adaptif dan relevan dengan zaman. Misalnya, kita bisa menggunakan weton sebagai alat untuk introspeksi diri dan memahami orang lain, tanpa terjebak dalam pola pikir fatalistik. Jadi, apakah weton penting dalam pernikahan? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita memandangnya. Yang pasti, weton adalah bagian dari kekayaan budaya kita yang patut dihormati dan dilestarikan.
Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kamu yang ingin memahami lebih dalam tentang tradisi ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel ini ya. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar biar kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.